Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Penia dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini Kamis 12 Februari 2026 terambil dari pembacaan rutin kita. Amsal 20 ayat 22. Mari kita baca bersama Amsal 20 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan yang akan menyelamatkan engkau. Gemar pagi ini luar biasa. Sangat memberkati saya dan mengajarkan saya untuk bisa belajar mengendalikan diri. Gemar pagi ini berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Dalam kehidupan bersosialisasi kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam lingkungan rumah kita, dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, maupun gereja kita, dalam kehidupan bersosialisasi kita, banyak yang kita hadapi, banyak yang kita harus terima, harus hadapi, dan menuntut respon kita. Apa yang harus kita responi dalam kehidupan kita? Kita sering menerima perlakuan tidak adil, perlakuan direndahkan, dihina, difitnah orang, dibicarakan orang yang tidak baik, dikata-katain orang, sehingga itu cukup untuk melukai kita, melukai hati kita, melukai batin kita. Kalau mungkin secara fisik dilukai secara fisik, kita tidak akan menerima. Tapi kalau secara hati, secara batin, seringkali kita terima, dan itu cukup membuat kita terluka, dan akhirnya menuntut respon kita secara manusia. Kalau secara daging kita balas dia sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap kita. Tetapi apa yang Alkitab ajarkan untuk kita, apa yang Tuhan ajarkan untuk kita, kalau kita menerima yang tidak enak, yang menyakitkan hati kita, Tuhan bilang tetap kita dituntut Tuhan untuk mengasihi dan bukan membalas. Mengasihi adalah tuntutan, teladan Tuhan untuk kita. Yang Tuhan mau, apa yang Tuhan teladankan, kita juga lakukan. Kita dituntut mengasihi dan bukan membalas. Kita dituntut untuk mengasihi dan bukan untuk membalas dan bermaksud untuk merubah karakter orang. Biar tak balas supaya karakternya berubah. Itu bukan tugas kita. Merubah karakter sifat orang bukan tugas kita. Menghakimi orang bukan tugas kita. Yang tugas kita adalah mengasihi. Apapun yang kita terima, kita dituntut Tuhan untuk tetap mengasihi. Ini yang harus kita belajar. Saya juga harus berusaha tetap apapun yang saya terima, apapun yang saya alami, yang saya terima, saya dituntut untuk tetap mengasihi. Dan itu saya belajar, berusaha dengan segenap hati saya untuk berusaha untuk mengasihi apapun kondisinya.
Tuhan tuntut saya untuk mengasihi dan bukan membalas. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam Amsal 25, 21 sampai 22. Amsal 25, 21 sampai 22 begini bunyi firman Tuhan. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jika ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Kita dituntut bukan membalas. Itu hak Tuhan. Tugas kita mengasihi. Apapun kondisi, apapun yang kita terima, Tuhan mau kita tetap mengasihi. Itu yang menjadi tugas kita. Itu yang menjadi tugas kita sekalian. Kita harus belajar dan berusaha untuk tetap mengasihi apapun kondisinya. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk baca dalam Roma 12 19 sampai 21. Roma 12 19 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sering menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, Kah besar. Akulah yang akan menutup pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalahkan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jelas, Tuhan menuntut kita apapun kondisinya untuk tetap mengasihi, berbuat kasih, berbuat kebaikan. Apapun kondisinya, apapun yang telah kita alami, tetap Tuhan menuntut berbuat baik. Dan itu sudah Tuhan teladan, beri kita teladan. Waktu Tuhan disiksa, sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan sudah menerima ejekan, bahkan luka fisik. Tapi Tuhan tetap mendoakan. Tetap Tuhan memberi kesempatan untuk menerima kasih karunia. Biarlah ini menjadi teladan untuk kita dan kita bisa meniru karakter Bapak kita, Yesus Kristus, yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Biarlah Tuhan mampukan kita. Roh Kudus memberikan kita ketabahan, kekuatan, untuk semangat, untuk selalu berbuat baik, meneladani karakter Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih biarlah ini menjadi perenungan kita, menjadi semangat kita untuk mempunyai karakter, meniru karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Bapa, jika kami berusaha dengan kekuatan kami sebagai manusia, kami tidak akan mampu. Tapi kami, Tuhan, berdoa, mampukan kami. Ajar kami untuk bisa berusaha segenap hati kami dan kekuatan kami untuk meniru Engkau, Yesus, yang menderita, diejek, dihina. Biarlah kami juga menerima semuanya itu dengan lapang dada.
mengasihi musuh kami, dan mau Tuhan mendoakan musuh kami, karena pembalasan adalah hak-Mu dan bukan hak kami. Tuhan, terima kasih. Mampukan kami, tolong kami, bimbing kami untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah Engkau selalu membimbing, menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.